Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salwa dari Hukum 20A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Denyut Nadi Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the guardian of the Constitution. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan bahwa ada benturan kepentingan sehingga menjadikan perubahan konstitusi yang tambal sulam dan tidak berorientasi kepentingan jangka panjang serta jauh dari kata memuaskan karena elitis yang kurang partisipatif. Maka perubahan konstitusi seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja, yang dalam hal ini adalah MPR. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen baru yang dapat menjadikan penyeimbang dalam melakukan perubahan konstitusi, sehingga perubahan konstitusi ini tidak hanya menjadi monopoli dari lembaga politik yang dalam hal ini adalah MPR RI. Konstitusi menjadi luas dan tidak terikat secara tertulis. Kiranya dapat ditarik suatu renungan terkait fungsi dan kedudukan konstitusi dalam suatu negara, yakni konstitusi sebagai nilai norma dasar. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan inilah yang secara alami muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Kemudian dikembangkan menjadi paham yang disebut konstitusionalisme. Kelemahan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari segi proses: 1. Tidak membuat kerangka dasar perubahan dan konteks draft MPR dalam membahas dan memutuskan perubahan Undang-Undang 1945. Yang kedua, tidak intensif dan maksimal dalam proses amandemen. Dan juga ada kelemahan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari segi substansi, ketidakjelasan mengenai sistem lembaga perwakilan Indonesia di dalam Undang-Undang 1945, apakah unicameral, bikameral, atau trikameral. Ada juga susunan sistematika Undang-Undang 1945 setelah diamandemen menjadi racun dan tidak profesional. Kemudian inkonsistensi dan kekaburan teori Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial. Ada juga yang keempat, masalah penyebutan terkait dengan perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945 yang berarti mengubah pasal-pasal tertentu tanpa mengubah teks asli, tetapi memberi tambahan terhadap pasal-pasal yang sudah ada. Yang kelima, masalah inkonsistensi yang menyangkut bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang tidak dapat diubah atau dapat diubah dengan masyarakat tertentu. Yang keenam, mengenai peraturan otonomi daerah masih terdapat kekaburan mengenai pola hubungan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang ketujuh juga ada pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia, tumpang tindih dengan pasal-pasal yang lain serta bab-bab lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedelapan, pengaturan mengenai kebudayaan selama ini belumlah tuntas, bahkan di dalam undang-undang tidak mengatur sebagaimana menjaga kebudayaan asli di Indonesia. Urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada beberapa hal antara lain: pertama, terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai amandemen keempat. Kedua, eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Ketiga, pelaksanaan prinsip check and balance system. Keempat, perwujudan MK sebagai the guardian of constitution.
Prospektif pelibatan Mahkamah Konstitusi ini dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada beberapa hal, antara lain pertama, MPR yang menjalankan fungsi sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut untuk melakukan itikat baik dalam melakukan perubahan terdapat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi suatu keharusan bagi terlaksana dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif. Kedua, dalam konteks pelibatan MK dalam perubahan undang-undang, gagasan amandemen kelima, MK tidak dilibatkan sejak awal proses perubahan undang-undang dasar, namun jika setelah Komisi Konstitusi menyelesaikan naskah perubahan yang telah didasarkan pada masukan dan aspirasi masyarakat, barulah naskah tersebut diserahkan kepada MK untuk dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila. Ketiga, adanya konstruksi pasal tentang pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui ada amandemen kelima dengan mengkomodir tentang kewajiban MK dalam memberikan sertifikasi konstitusi pada pasal 24C dan pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka akan semakin memberikan legitimasi kepada MK sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945.